Selamat siang semuanya. Siang. Baik, perkenalkan nama saya Claudia. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, Rahel dan juga Louis. Tujuan kami ke sini ingin melakukan evaluasi untuk tujuan mengembangkan program-program yang kurang efektif dalam kinerja komunitas kami dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kami yang di sini. Namun sebelumnya kami juga harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan juga kekurangan dalam komunitas kami. Kalau begitu, saya ingin meminta rekan-rekan semua untuk dapat membagikan beberapa cerita mungkin atau apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan kami selama ini dalam memberikan asuhan kepada pasien kami. Kalau begitu, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Angel. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu ada beberapa pasien yang mengeluh kepada saya karena dia merasa kurang puas dengan pelayanan yang kita berikan. Menurut saya pelayanan yang kita berikan hanya berfokus pada kesehatan fisik saja. Padahal seharusnya kita juga memperhatikan kesehatan spiritual dan kesehatan mental pasien kita. Perkenalkan, saya Prautinil. Saya akan menceritakan mengenai masalah yang terjadi di komunitas. Yang pertama itu adalah kurangnya komunikasi baik antara sesama perawat, dokter, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Hal ini membuat kurangnya kerjasama antara kami sehingga pelayanan kepada pasien itu kurang maksimal. Terus yang kedua, beban kerja yang tinggi. Semakin hari dengan semakin banyaknya pasien yang ke rumah sakit, itu juga membuat kami kewalahan dalam memberikan pelayanan. Itu mungkin dari saya. Angel, kalau dari saya sendiri dan seorang selama itu kita kadang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Karena itu meninggalkan shift kita tanpa menjalankan tugas kita seluruhnya. Jadi shift kita yang selanjutnya itu kewalahan dan terbebani gitu. Terus yang kedua juga kita kadang kurang peduli antar sesama kita. Saya kalau menurut saya sih yang perlu kita ubah itu tentang kebiasaan kita. Kan kadang kita kalau mau melakukan pekerjaan kita tidak berdoa terlebih dahulu. Padahal berdoa itu sangat penting. Soalnya kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi kepada kita setelah kita melakukan pekerjaan kita. Kan kita bertemu bersama dengan pasien-pasien kan. Kan tentunya pasien itu mempunyai beragam penyakit. Menunjukkan pastinya kita perlu berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Dan juga aku setuju sama Brad Angel yang bilang tentang spiritualitas. Kadang kita kurang menunjukkan tentang rasa spiritualitas. Itu sangat penting karena banyak juga pasien yang ingin didoakan untuk kesembuhan. Baik, saya perawat kandungan. Mungkin di sini saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengadakan suatu pertemuan, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama dan mungkin kita juga bisa sharing bersama, saling terbuka satu sama lain. Terima kasih. Kalau dari saya sih sedikit aja ya, di komunitas ini juga kurang belas kasih kepada sesama teman, sama perawat, dan juga kepada pasien. Dan Oke, jadi keluhan berdasarkan rekan-rekan semua, mungkin hal yang paling utama yang mungkin kita lakukan menciptakan dukungan rekan sejawat yang mungkin nantinya membuat komunitas kita menjadi erat. Jadi tidak ada perawat yang mungkin bekerja secara individual. Terus kita juga akan membuat komunitas seminar yang akan membantu spiritual perawat secara Kristiani, secara emosional, secara spiritual, baik nanti akan diberikan kepada pasien. Dari selain seminar seperti yang katakan tadi, kita juga bisa melibatkan organisasi gereja untuk mendukung kita dalam memenuhi kebutuhan non-Muslim. Kita juga bisa melakukan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan secara mental, fisik maupun spiritual, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kita dalam kesejahteraan komunitas kita antara perawat maupun pemenuhan kebutuhan kepada pasien. Baik, mungkin dari kedua rekan saya yang sudah sampaikan akan ada seminar maupun kerja sama erat. Itu jadi intinya dalam kita memberikan pelayanan bukan hanya berfokus pada pasien, tapi di mana kami juga yang memberikan pelayanan itu juga harus matang. Jadi tidak setengah-setengah yang kami berikan. Intinya dimulai dari lingkup keluarga, lingkup kita sendiri dulu, baru bisa kita memenuhi kebutuhan pasien yang lebih efektif lagi. Jadi mungkin seminar yang akan diadakan itu bisa disekalian sama kegiatan dari gereja. Mungkin nanti kami akan fasilitasi untuk dapat hadir
hadir dan itu juga bisa menjadi bagian dari memberikan pelatihan kepada kami semua yang di sini untuk lebih lagi adanya pengetahuan bagaimana cara memberikan care kepada pasien yang berdasarkan kepada kasih dan juga dalam ikatan kami dalam komunitas, sehingga tidak hanya berfokus pada pasien seperti yang saya sudah bilang, tapi juga kepada kami semua yang ada di sini. Dan juga mungkin yang dimaksud beban kerja, karena di sini lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kami bekerja di rumah sakit. Jadi saya harap kedepannya kami semua dapat mengevaluasi setiap kinerja sesama yang ada di rumah sakit sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin juga dari saran yang diberikan oleh perawat Mas Alena mengenai kami memulai suatu kerjaan atau kegiatan kami dalam memberikan pelayanan kepada pasien, kami juga semuanya dengan doa bersama biar kita disertai gitu. Jadi ada juga ikatan spiritual dalam komunitas kami dan bukan hanya sekedar menjalankan tugas dan juga sharing sesama biar membagikan juga cara bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi target yang hari ini ditentukan bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu saja. Ada yang ingin menambahkan? Saya setuju dengan program-program yang telah disampaikan tadi, karena sebagai perawat kami juga harus memandang pasien secara utuh dan mengedepankan pelayanan yang berdasarkan dengan kasih. Jadi program-program tersebut menurut saya itu sangat membantu kami juga dalam melayani pasien kami, dan kami juga berharap supaya pelayanan kami ini bisa memberikan kepuasan bagi pasien. Baik, begitu saya harap rekan-rekan semua, kami semua yang di sini sebagai satu komunitas dapat menjalankan program ini dengan baik. Baik, sebelum kita mengakhiri evaluasi kita pada